Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Doyan Mancing. Apa kabar teman-teman Doyan Mancing semua? Semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman Doyan Mancing semua selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Di video kali ini, teman-teman, saya akan membahas joran legend saya dari relik cangkek Gen S 26 Lip. Meskipun sekarang sudah banyak generasi yang terbaru dari cangkek ya teman-teman. Ada cangkek alap-alap, cangkek KR Edition, ada cangkek lang-lang ya. Cangkek selalu berinovasi mengeluarkan joran-joran terbarunya, di upgrade. Tetapi cangkek Gen S ini ya teman-teman, ini banyak sekali pemakainya, penggunanya, dan banyak sekali peminatnya. Karena joran ini sudah lama saya pakai ya, menemani setiap trip saya, sudah 5 tahun saya pakai joran cangkek ini. Tentu banyak sekali pengalaman, keluh kesah yang saya alami menggunakan joran cangkek ini. Dan di video kali ini saya akan bagikan pengalaman-pengalaman saya memakai joran legend saya dari relik cangkek Gen S ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan bercerita netral tentang pengalaman saya menggunakan relik cangkek ini. Kalau ada poin plus dari relik cangkek ini, saya tidak dibayar ataupun di-endorse oleh relik Nusantara. Dan kalaupun ada sisi negatifnya atau kekurangannya dari joran ini, bukan berarti saya menjelekkan satu buah produk dari relik Nusantara. Karena di video ini akan saya jelaskan pengalaman saya selama 5 tahun. Bagaimana joran ini sering mendapatkan ikan besar. Nanti akan saya masukkan spill videonya. Dan tentu pengalaman buruknya juga ada. Joran ini sudah patah 2 kali teman-teman. Sudah patah 2 kali. Nanti videonya juga akan saya masukkan. Joran cangkek ini meskipun dia 26 lip teman-teman. Dia udah sering banget setrek ikan hampala berukuran besar. Jorannya kuat ya. Akan saya sepilkan video setreknya. Saya udah beberapa kali setrek ikan hampala yang ukurannya besar. Jorannya enak banget teman-teman. Ya, bendingannya itu pas untuk main-main casting hampala itu enak banget. Joran ini recommended. Mungkin kalau cangkek-cangkek generasi yang lain ya, yang saya coba seperti cangkek alap-alap itu dia agak lentur lagi. 26 lipnya lebih lentur. Kalau menurut saya cangkek yang Gen S ini tidak terlalu lentur dan tidak terlalu kaku. Dia enak banget, jorannya ringan, handlingnya pas, feel-nya juga mantap sekali akurasi lemparannya. Oh, oh, strike, strike. Besar ini besar. Uh, besar. Besar. Ah, besar ah. Ah, gede ah. Oh, gede ah. Oh, Dan untuk casting gabus ya, untuk casting gabus joran ini juga enak teman-teman. Akan saya sepilkan, saya pernah mendapatkan ikan gabus ukuran besar. Gede-gede itu mas. Kalau mas. Wih, gede-gede itu mas. Kalau mas. Memang kalau untuk casting gabus tentu lebih bertenaga menggunakan joran medium light atau medium ya teman-teman. Tidak memakai joran ultra light. Karena tenaga kita waktu hook up joran ultra light itu kan agak lentur ya. Dia lentur. Biasanya sering mocel kalau kita casting gabus. Tetapi joran ultra light ini seperti kita tahu untuk casting gabus ya. Hook up-nya kita harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai drag reelnya mati ya teman-teman. Karena kalau reel kita itu dragnya mati dan kita mendapatkan ikan yang di luar target, ternyata kita strike ikan yang besar dan itu nyangkut di kayu. Kan casting gabus biasanya seperti itu ya. Spotnya dia banyak sangkutan. Misalnya ikannya itu ngait di kayu atau di rumput. Kalau drag kita agak kendurkan sedikit, tentu beban dari joran itu akan aman. Kebanyakan joran-joran patah itu karena human error ya, teman-teman.
patahnya bukan karena ikan, tetapi karena faktor-faktor yang lainnya atau kesalahan dari pemancing itu sendiri. Dan untuk strike toman, saya akan bagikan bagaimana saya strike toman. Ke bawah perahu, ke bawah perahu. Dan ada pengalaman yang sangat berkesan sekali saya menggunakan joran cangkek ini ya teman-teman. Saya pernah strike ikan patin ukurannya besar sekali. Wih. Babon. Kebetulan saya casting ikan hampala, tetapi nyangkut ke ikan patin dan ukurannya besar di luar dari target joran ultralight ini. Ini kan 26 lip ya. 26 lip itu buat casting ikan di bawah 3 kilo. 2 kilo itu udah sensasinya udah luar biasa. Tetapi ini tidak sengaja saya ngait ke ikan patin yang ukurannya besar. Lihat lengkungan joran dari relik cangkek ini. Aduh. Kenawi. Wes. Dan di video ini saya paksa joran ini. Bahkan saking paniknya saya sampai megang jorannya aja saya salah teman-teman. Bendingannya seperti itu, seperti yang terlihat di video. Tapi alhamdulillah joran cangkek ini aman waktu itu buat narik ikan patin ukuran besar yang bukan targetnya. Sekali lagi bukan targetnya. Mungkin kalau teman-teman pakai joran medium ya 10-20 lip untuk ikan-ikan ukuran segitu mungkin oke, worth it. Tapi ini joran ultralight teman-teman, 26 lip narik ikan sebesar itu. Dan itu bukan sebenarnya nggak disengaja ya, bukan target saya. Astagfirullah. Oh, naon ya? Hei. Allahu Akbar. Hei. Aduh. Iya naon ya? Aduh. Itu. Aduh. Oh, Allahu Akbar. Ikan iman. Naon ya? Ikan apa tapi? Masa kuatnya kayak gini? Patin. Masa patin? Astagfirullah, apa ini? Patin apa ini? Wih, gede, astagfirullah. Allah. Dan kalau ada yang bertanya, joran ini bisa nggak bang buat di kolam? Nah, saya pernah mancing di kolam waktu itu di Jogja. Saya mancing ikan bawal. Alhamdulillah waktu itu saya strike ikan bawal yang ukurannya lumayan besar, teman-teman. Lah. Lagi gede ki yonan iki. Iki ya gede iki. Oh, gede iki yonan, Kak. Iki ya gede, Kak. Ikan bawal dan itu ukurannya besar, teman-teman, di atas 3 kilo. Wah, ini gede, Kak. Di luar dari kekuatan cangkek itu sendiri. Cuma karena saya main drag reel ya, meskipun ikannya besar, alhamdulillah bisa landet sempurna dan jorannya juga aman. Gede ya sini. Aslinya ini gede. Dan untuk video panjangnya mungkin tidak saya sepilkan semua ya. Video-video strike dengan ikan besar yang strike hampala itu banyak sekali di channel saya. Teman-teman bisa buka playlist dari casting hampala di channel saya. Untuk casting gabus video lengkapnya juga ada. Nanti video-video strike saya yang berkesan dari relik cangkek ini akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman.
Link video lengkapnya saya cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa cek. Dan sekarang saya akan bahas pengalaman buruk saat joran relik cangkek ini patah. Saya udah pernah patah 2 kali ya teman-teman. Dan yang pertama itu human error. Saya waktu itu emang tidak sengaja karena ada frenzy ikan hampala waktu itu di spot. Saya buru-buru melempar umpan tanpa saya melihat di atas. Ternyata ada kayu yang melintang di atas saya. Itu kayu rakit di sebelah saya. Nongol seperti itu. Saya tidak waspada, saya tidak melihat dulu ke atas aman enggaknya buat lempar. Pas ada frenzy ikan hampala, namanya kita casting hampala ya. Kalau ada frenzy itu kita pengen buru-buru lempar ke titik dari sambaran itu biar kita dapat strike. Dan waktu itu emang saya buru-buru, saya rusuh, nggak waspada, tidak melihat-lihat kondisi situasi dulu. Saya lempar dan ternyata ujung joran saya mentok ke satu buah kayu di atas saya dan berujung patah. Jadi ini emang kesalahan saya ya, bukan kesalahan jorannya, bukan potong karena nggak kuat. Emang gimana joran dilempar dengan sekuat tenaga, ujungnya mentok ke kayu dan itu patah. Obsesannya patah. Ini hari yang apa sih ini? Aduh, la ilaha illallah. Nanti juga saya akan sepilkan video patahnya yang komplit videonya ya. Nanti di deskripsi teman-teman bisa cek. Dan yang kedua, relik cangkek ini pernah patah dia di bagian sini ya teman-teman. Ini masih ada bekasnya. Pernah patah di bagian sambungannya di sini. Ini ada bekas saya sambung ya. Sudah disambung dengan karbon sutet. Joran ini waktu itu saya bawa casting ke tengah. Dulu saya belum punya joran medium, belum punya joran BC yang medium khusus casting toman ke tengah. Dan joran ini saya paksain saya bawa ke tengah waktu itu. Dapat strike ikan toman, nggak begitu besar sih. Emang toman itu ya, toman 1 kilo, 2 kilo itu tenaganya luar biasa teman-teman. Dan itu tidak disarankan memakai joran ultralight. Cuma waktu itu saya paksain karena saya pengen mencoba casting toman ke tengah. Saya belum punya BC waktu itu, belum punya joran medium. Yang saya punya adalah ultralight. Saya paksa bawa ke tengah. Alhamdulillah saya mendapatkan strike. Tetapi waktu saya strike, joran ini kepentok ke bibir perahu teman-teman. Di sudutnya seperti ini, di sudut perahu. Dan joran ini mentok 2 kali di perahu itu, akhirnya retak di sini. Waktu itu retak. Karena waktu itu masih pagi dan saya rasa strike-nya baru 1, saya harus lempar lagi. Dan joran yang retak itu saya paksa teman-teman. Saya paksa lempar-lempar. Dan waktu itu yang saya pakai adalah umpan slater 12 gram. Sedangkan relik cangkek ini dia maksimal lurnya kan dia cuma 10 gram teman-teman nih. 10 gram. Dan waktu itu saya paksa main slater 12 gram, 14 gram. Dengan kondisi di sini, sambungannya di sini udah retak teman-teman. Udah retak. Di tempat cowoknya ini udah retak. Saya paksa lempar-lempar slater dengan ukuran berat. Alhasil joran ini patah untuk kedua kalinya. Astagfirullah. Waduh, udah patah kalau ini. Astagfirullah. Waduh, udah patah kalau ini. Jadi patahnya itu bukan patahnya narik ikan ya teman-teman. Bukan patah karena dia nggak kuat. Kebanyakan joran-joran itu patah karena human error. Ya mungkin ada joran yang patah karena saat narik ikan atau kekuatan blanknya emang nggak sesuai. Tapi untuk relik cangkek sendiri ini saya udah pernah patah 2 kali itu bukan karena cacat produk atau bukan karena jorannya nggak kuat, karena kesalahan saya memainkan joran. Yang pertama patah di ujungnya karena tadi kena kayu ya. Yang kedua emang joran ini bukan targetnya buat casting toman di tengah. Dia casting tomannya di pinggiran yang ukuran-ukuran sedang. Ini saya paksa ke tengah waktu itu.
dan umpannya juga berat, dan joran ini karena lentur dia mentok ke perahu. Waktu saya setrek itu mentok ke perahu, akhirnya blanknya retak. Dan waktu blanknya retak itu bukannya saya berhenti bermancing, tapi saya tekad terus. Saya paksa buat lempar-lempar umpan lagi, dan umpannya juga berat, akhirnya patah. Jadi kesimpulannya teman-teman, joran dari relik Cangkek Gen S ini menurut saya ini sangat recommended ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman doyan mancing semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan dan selalu dalam kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doyan mancing. It's not a game, it's a rich thing.